Halo teman-teman, untuk terus dapat notifikasi dari YouTube channel aku, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan jangan lupa di like ya. Hai teman-teman, selamat datang kembali di YouTube channel aku seputar ibu muda. Sebelumnya aku mau berterima kasih sama teman-teman karena telah bersedia nonton video amatir aku. Aku sadar banget masih banyak kekurangan dalam videoku. Semoga seiring berjalannya waktu aku makin bagus lagi ya bikin videonya. Sesuai judulnya, aku mau share tips cara mengatur keuangan yang simple. Dan ini aku pakai sendiri cara ini, kurang lebih udah sekitar 6 bulanan. Ternyata cocok dan nyaman banget. Sebelum pakai metode ini, aku tuh beberapa kali ngalamin gagal dalam mengatur keuangan. Entah itu akunya belum bisa konsisten atau mungkin caranya nggak tepat gitu. Oh iya, buat temen-temen yang punya tips tambahan boleh share di kolom komentar ya. Kita langsung aja, jadi ini aku namain metodenya itu metode ala ibu muda. Karena aku yang pakai gitu kan metodenya. Tapi aku juga ini pastinya lihat contoh-contoh orang yang udah profesional ya teman-teman. Jadi sebagai contohnya aku mau ambil aja UMR Kota Bandung Raya tahun 2021 ini, kalau nggak salah sekitar 3.740.000-an. Cuma aku mau bulatin aja jadi 3.750.000 ya. Sebelum uang ini dipakai, gimana sih cara kita mengatur keuangan? Jadi sebelum dipakai aku bagi-bagi dulu ke dalam beberapa pos. Ini posnya tuh udah tepat banget ya menurut aku, jadi tinggal dibagi-bagi aja persenannya. Persenannya tuh ini aku udah perhitungkan ya, kayaknya segini cukup, tapi sebenarnya untuk bagian persenannya tuh bisa teman-teman rombak lagi sesuai dengan kebutuhannya ya. Untuk pos-posnya tuh ada 5. Yang pertama ada kebutuhan, jadi kayak makan, jajan, listrik, air, kuota, transport, semuanya tentang kebutuhan itu dari sini ya teman-teman. Dan yang keduanya ada investasi atau nabung. Ini tuh jadi kita tuh kalau udah dipos-posin kayak gini, kita pasti bisa nabung setiap bulannya. Yang penting kitanya tetap konsisten ya dalam mengatur keuangan. Aku saranin bagi teman-teman yang pengen ikutin metode aku tuh harus dicatat ya, entah itu di buku ataupun di handphone. Dan jangan lupa ditulis goals teman-teman tuh pengen apa. Misalnya dalam 5 tahun ke depan teman-teman pengen punya mobil atau rumah, ditulis aja. Itu tuh bisa bantu kita buat lebih konsisten lagi dalam mengatur keuangan. Ini bagian persen-persenannya. Untuk kebutuhannya aku budgetin sekitar 60%, investasi atau nabung 20%, hiburannya 7,5%, dana darurat 10%, dan sedekahnya 2,5%. Ini udah aku pas-pasin ya teman-teman, tapi sekali lagi aku infoin bisa dirombak lagi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Untuk hiburan tuh maksudnya aku pisahin itu karena biar dia itu nggak ngecoceng uang kebutuhan. Jadi dimana teman-teman pengen makan-makan di luar atau pengen main keluar, teman-teman udah ada dananya ya. Nah ini aku mulai hitung aja ya. 60% dari 3.750.000 itu sekitar 2.250.000. Ini untuk kebutuhan selama 1 bulan ke depan. Dan untuk nabungnya atau investasi itu sebesar 20%, yaitu nominalnya Rp750.000. Ini wajib ditabungin ya teman-teman. Sayang banget kalau misalnya keuangannya udah diatur tapi ternyata penggunaan keuangannya tuh nggak konsisten. Karena tujuannya kan memang untuk mengatur keuangan. Untuk hiburannya sekitar Rp281.250. Kalau teman-teman ngerasa ini kurang, bisa teman-teman timbun dulu ya uangnya. Jadi mungkin teman-teman bisa kumpulin dulu untuk bulan ini dengan bulan depan. Kalau ditimbun kan nilainya jadi bisa lebih besar. Oke, kita lanjut aja. Untuk dana daruratnya sekitar 10%, yaitu Rp375.000. Untuk dana daruratnya sebesar 10%, yaitu Rp345.000.
Untuk sedekahnya 2,5% sebesar Rp93.750. Ini batas minimal ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada rezeki lebih boleh ditambahin. Kita langsung nerangin ke pembagian uangnya. Jadi ini tuh pemakaian keuangannya tuh gimana sih? Untuk kebutuhan tadi aku udah jelasin, dipakainya untuk jajan, listrik, makan dan lain-lain ya. Kita langsung aja ke investasi atau nabung. Untuk investasi atau nabung tuh kembali lagi kepada teman-teman pilihannya mau investasi atau mau nabung. Cuman aku yakin investasi itu bisa bikin teman-teman kaya. Tapi kalau nabung enggak. Kenapa? Karena kalau kita nabung nilainya kan tetap ya. Misalnya teman-teman nabung dari 2021 sampai 2030. Hasil nabungnya tuh sekitar 50 juta. 50 juta besar kan ya. Cuman tentu saja nilainya 50 juta di tahun 2030 dengan 50 juta di tahun 2021 itu akan berbeda. Nah, itu maksudnya tergerus sama inflasi ya, teman-teman. Tapi kalau kita investasiin uangnya, kita itu bikin uang kita bekerja untuk kita sehingga menghasilkan uang lagi. Walaupun memang saham itu kan pergerakannya sangat fluktuatif, tapi untuk jangka panjang insya Allah aman, nilainya akan bertambah. Ini aku jelasinnya nggak semua ya teman-teman ya, yang menurut aku perlu aja. Dan dana darurat itu seperti kalau teman-teman misalnya tiba-tiba sakit harus beli obat atau ke dokter, atau mungkin ada kebutuhan mendesak ya teman-teman ya. Jadi kalau udah dibajetin insya Allah si kebutuhan darurat itu nggak akan bikin kita kaget atau mungkin tiba-tiba nggak ada budget untuk berobat atau sekedar beli obat. Kita langsung ke finalnya. Jadi ini tuh berapa sih budget pastinya kita itu dari setiap pos-pos. Tadi kan ada 5 pos ya. Yang pertama kebutuhan seperti untuk makan dan lain-lain yang tadi aku udah jelasin. Berarti untuk 1 bulan ke depan kebutuhan kita itu sekitar Rp2.250.000. Itu teman-teman bisa atur lagi. Misalnya udah ada pengeluaran pasti kayak transport 200.000 atau misalnya listrik 100.000. Sisanya teman-teman bisa atur-atur lagi ya. Nanti aku kasih lihat deh pengaturan pastinya itu seperti apa. Yang keduanya investasi nih. Budget untuk investasi atau nabung di bulan ini tuh sebesar Rp750.000. Yang ketiganya untuk hiburannya sebesar Rp181.250. Yang keempatnya dana daruratnya sebesar Rp375.000. Ini teman-teman wajib pakai hanya untuk dana darurat. Jadi walaupun uangnya nggak kepake, jangan dipakai untuk hal-hal yang memang nggak penting atau bukan termasuk ke kebutuhan dana darurat ya. Aku saranin ATM-nya dipisahin dengan ATM kebutuhan. Aku pun kayak gitu. Jadi ada ATM kebutuhan sama ATM dana darurat. Begitu aku butuh, aku ngambilnya ke ATM dana darurat dan itu cukup membantu ya, cukup efektif. Dan selesai juga. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Oh iya, ini hasil dari teman-teman kalau misalnya rutin nabung tiap bulan pakai hitungan yang tadi, hasilnya lumayan juga ya teman-teman. Makasih ya udah mau nonton video aku. Jangan lupa be a good manager for yourself. Semoga kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye.